semua, kita berjumpa kembali pada hari ini di ibadah online GPI Kemah Pujian. Tetap semangat adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Hari ini kita mau memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita mau berkata, aku tidak akan pernah lelah mengiring Tuhan Yesus. Nah, tapi tunggu dulu, sebelum kita memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami dapat bertemu kembali Tuhan di ibadah online Gereja Anak GPI Kemah Pujian. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-kebaikan yang kami alami, buat kesehatan dan sukacita yang Kau berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami sudah bersiap-siap, kami akan memuliakan nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami mau bertepuk tangan, kami mau memuji nama Tuhan yang hebat. Mari Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati kami semua. Biarlah Tuhan puji-pujian dan firman-Mu hari ini dapat menguatkan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan siap untuk memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Ayo Mas Hari, kita nyanyi lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Pujian ini dari awal, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang kekuatan yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jadi pujian ini berkata, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan tuh gimana sih kasih? Emang nyangkul-nyangkul? Enggak. Dalam artian kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan dari firman Tuhan. Kita rajin berdoa, rajin berbuat baik, membantu papa mama, dan semuanya itu bekerja di ladangnya Tuhan. Oke, kita
kita mau lanjut lagi nih. Ada pujian yang berkata, saya mau ikut Tuhan Yesus itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena aku memang mencintai Tuhan. Ayo Mas Ari. Saya mau ikut, saya mau ikut, saya mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan karena adik dan juga kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Katakan cinta. 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 Yesus. Yeah. Ingat ya lagu ini. Jadi kita cinta Yesus bukan karena siapa-siapa, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena kita benar-benar mencintai Tuhan. Kita mau ikut Dia, kita mau ikut lagi yuk. Katakan lagi. Saya mau ikut, saya mau ikut, saya mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan, bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan karena adik dan juga kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta. 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 Yesus. Haleluya. Jadi kita mau ikut Tuhan itu memang satu, karena kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan mewakili lagu ini tadi kita sudah menyambung seperti firman Tuhan yang nanti kita dengar, yaitu tentang mengikut Tuhan Yesus. Jadi adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jadi sebelumnya kita akan nyanyikan lagu. Mari kita nyanyikan bersama-sama, mempersiapkan hati kita. Kita bagi kakiku, bagi kakiku, terang bagi jalanku firman-Mu. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku di saat
berkat-Mu Tuhan. Saat manis berada di naungan-Mu Tuhan. Saat kami datang menyembah dan berdoa kepada Tuhan Yesus yang baik. Biarlah lewat pujian ini Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi setiap jalan-jalan anak-anak-Mu Tuhan. Menjadi penerang bagi kehidupan kami. Kami tidak akan pernah merasa takut karena Tuhan beserta kami. Kami mau ikut Tuhan, kami mau ikut. Kami mau ikut bukan karena ikut-ikutan, tapi karena kami mencintai Tuhan Yesus. Taruhkan firman-Mu, taruhkan kebenaran-Mu Tuhan di setiap hati anak-anak-Mu hari ini. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau belajar tentang apa itu mengikut Tuhan Yesus seperti Abraham Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati Kak Christine yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memimpin setiap kami, berikan telinga, berikan mata yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami dimanapun kami berada, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduk yang rapi, yang benar, gak usah usil sama kanan kirinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan minggu ini tentang apa ya? Mari kita simak. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Nah, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua pasti sudah bersuka cita dan siap untuk mengikuti, mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini kita akan membahas tentang pengikut atau bahasa sekarang yaitu followers. Kira-kira kita followers siapa ya? Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah siapa dan apa yang kamu ikuti? Kamu followersnya siapa sih? Kamu renungkan dan kamu jawab dalam hati. Kamu sebenarnya followers berat siapa? Apakah kamu followers berat sosial media? Kalau udah main TikTok sampai lupa waktu. Kalau sudah online, sudah WhatsApp, sudah lain-lainnya, IG-an sampai lupa waktu. Nah, atau kamu followers mama papa yang baik? Atau kamu followers teman? Teman sedang apa kamu ikuti? Gak mau ketinggalan, takut kalau gak punya teman. Teman sedang nyontek, kamu ikut-ikutan nyontek. Karena kalau gak nyontek nanti gak punya teman. Atau temanmu sedang berbuat jahil, nah kamu ikut-ikutan supaya jadi gengnya atau jadi kelompok dari teman-temanmu itu. Atau kamu adalah followers dari kata orang. Orang lain bilang begini, kamu ikuti. Orang lain bilang begitu, kamu ikuti. Nah, sekarang jawab dan renungkan dalam hati ya. Kamu sebenarnya followers yang mana sih? Nah, sudah kalian jawab dan renungkan belum pertanyaan tadi? Kira-kira selama ini kita semua, kamu jadi follower siapa ya? Apakah jadi follower media sosial, mama papa, teman-teman, atau kata orang? Dari contoh-contoh yang disebutkan, kita harus jadi follower siapa ya? Harus mengikuti siapa ya? Nah, kira-kira siapa yang harus kamu ikuti saat-saat ini? Kita akan bahas ya. Nah, apa adik-adik sudah menemukan jawabannya? Siapa kira-kira yang harus kita ikuti? Kita harus jadi followersnya siapa ya? Nah, pasti udah tahu jawabannya. Siapa yang harus kita ikuti? Tuhan Yesus. Coba lebih keras lagi. Tuhan Yesus. Nah, kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Jadi followernya Tuhan Yesus. Loh, berarti nggak boleh dong ikut-ikut media sosial, lihat-lihat IG atau TikTokan. Boleh,
tapi jangan sampai itu mengganggu iman kita kepada Tuhan. Lu berarti nggak boleh dong berteman. Boleh, justru kita harus punya banyak teman. Tetapi yang paling utama, yang terutama, yang harus kita ikuti adalah perkataan Tuhan Yesus, teladan dan contoh dari Tuhan Yesus. Contoh tokoh dalam Alkitab yang menjadi followers beratnya Tuhan Yesus adalah Bapak Abraham yang selalu taat, yang selalu setia terhadap Tuhan, terhadap semua perintah Tuhan. Tidak ada perintah Tuhan yang Bapak Abraham langgar atau Bapak Abraham nego, Tuhan nggak mau lakuin. Semua yang Tuhan katakan dilakukan oleh Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ini adalah contoh followers beratnya Tuhan Yesus yang patut kita tiru. Salah satu bukti bahwa Bapak Abraham adalah followers beratnya Tuhan, pengikut Tuhan, pengikut setianya Tuhan, itu terdapat dalam kitab Kejadian pasal 12. Nah, kita buka dulu ya kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kita buka dulu Alkitabnya, kita baca ayat yang pertama ya. Sudah ketemu semua? Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, itu firman Tuhan kepada Abraham. Kira-kira Bapak Abraham mau pergi nggak ya? Disuruh ninggalin negerinya, disuruh ninggalin sanak saudaranya, disuruh ninggalin bapaknya. Kira-kira Bapak Abraham pergi nggak? Ayo, kira-kira Bapak Abraham pergi nggak? Nah, kita lihat lagi ayat yang keempat. Sudah ketemu ayat yang keempat, kita baca sama-sama ya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi, walaupun Bapak Abraham gak tahu tujuannya kemana, tempatnya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, nanti hidupnya bagaimana, dia bisa bertahan hidup atau enggak di sana, dalam bahaya atau enggak di sana. Tetapi Bapak Abraham tetap taat kepada Tuhan, mengikuti perintahnya Tuhan, tidak main-main, tidak ragu-ragu. Bapak Abraham tetap pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya. Siapa yang mau seperti jadi seperti Bapak Abraham, yang mau jadi followersnya Tuhan, angkat tangannya. Nah, pasti semua kita mau menaati semua perintah Tuhan, mau mengikuti semua perintah Tuhan. Sekarang kita sama-sama katakan ya dengan suara keras ya, saya mau ikut Yesus. Ayo, 1, 2, 3. Saya mau ikut Yesus. Oke, tadi kita sudah menyimak firman Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang kita bisa pilih, kalian mau jadi follower siapa? Kalau kakak sih mau jadi follower beratnya Tuhan Yesus. Nah, jangan lupa ya ayat hafalannya yang kelas sedang sampai kelas remaja, ayat hafalannya ada di Matius 16 ayat 24. Hafalin ya. Kemudian yang kelas kecil dan kelas batita membuat gerakan dengan mengungkapkan kata-kata saya mau ikut Yesus. Nah, gerakannya terserah kalian, bisa belajar di rumah atau minta ajarin sama mama papa di rumah. Oke, jangan lupa ya. Nah, sekarang kita akan akhiri firman Tuhan ini. Kita akan sama-sama berdoa ya, semuanya sikap doa. Kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk bisa taat kepada Tuhan, untuk bisa mengikuti semua perintah Tuhan, untuk bisa memenuhi semua yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau
Tuhan yang pimpin hidup kami, supaya kami dapat menjadi pengikut Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Christine. Ayo, pasti semua kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini kan? Coba angkat tangannya, Tuhan Yesus yang lihat ya, meskipun kakak sama Mas Ali gak lihat, tapi Tuhan Yesus yang melihat. Biar firman Tuhan hari ini menguatkan setiap adik-adik semua. Kita mau ikut Tuhan Yesus seperti Bapak Abraham, sehingga diberkati segala apapun yang dilakukan, diberkati dijadikan baik oleh Tuhan Yesus. Oke, dan ayat hafalannya dikerjakan, direkam, langsung dikirim ke kakak-kakak yang guru-guru gereja anak. Ya, nggak ada aktivitas hari untuk minggu ini, free, dikasih istirahat sama Kak Christine. Jadi cuma ada ayat hafalan, jadi harus direkam, langsung dikirim ke guru-guru yang ada ya. Oke, dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau katakan, besar Allahku. Kebenaran firman-Mu hari ini yang menguatkan kami. Biar anak-anak-Mu dikuatkan Tuhan, diingatkan kembali, kami mau ikut Tuhan. Kami mau ikut Tuhan Yesus dengan setia. Taruhkan Tuhan, taruhkan di setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Biar menjadi kekuatan, menjadi inspirasi buat kami mengiring Tuhan dengan setia lewat kebaikan-kebaikan yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini Tuhan Yesus, kami dimanapun kami berada, kami berdoa Tuhan, kami melepaskan berkat buat anak-anak Tuhan, buat anak-anak gereja anak GPI Kemah Pujian. Kami berdoa ada perlindungan dari surga Tuhan buat mereka, ada kesehatan, ada sukacita yang melimpah, ada kepintaran yang melingkupi kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan itu atas dasar firman Tuhan. Ada kekudusan di hati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah hidup mereka semakin mencintai Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang menjadi kesibukan anak-anak-Mu hari ini, Tuhan yang memberikan kekuatan dan perlindungan. Kami berdoa buat para orang tua, Tuhan Yesus yang berikan kekuatan, beri hikmat, beri tuntunan bagi setiap apapun yang mereka lakukan, jadikan berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan hari ini kami juga mengangkat tangan kami Tuhan. Kami sehati dengan anak-anak-Mu di rumahnya masing-masing. Kami berdoa untuk pemimpin kami, buat Bapak dan Ibu Gembala, buat Om Robert dan juga Tante Foni. Kami melepaskan berkat kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera buat mereka. Tuhan Yesus yang menuntun setiap langkah Om Robert dan juga Tante Foni. Biarlah perlindungan Tuhan nyata atas kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan bersama-sama berdoa. Kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. 1, 2, 3.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, angkat tangan adik-adik semua. Kalau adik-adik bisa bersama-sama dengan mama, papa maupun kakak, mari gandeng tangan mereka Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkat yang dari surga, yaitu kekuatan yang baru, berkat-berkat yang baru Engkau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tangan kami terangkat, kami menerima berkat setiap hari yang baru dari Tuhan Yesus. Perlindungan Allah yang nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau setia mengikut Tuhan. Biarlah Tuhan berkat dari Bapa turun atas kami anak-anak-Mu Tuhan. Setialah sampai Tuhan datang di kali yang kedua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.